Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliah dengan NIM 33201793. Nah, di sini saya akan membahas komposisi fungsi dan fungsi invers mata kuliah kajian matematika SMA. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, di sini dalam fungsi ini yang akan saya bahas yang pertama itu ada sifat-sifat fungsi, operasi pada fungsi, komposisi, dan juga fungsi inverse. Nah, kita mulai dari pengertian fungsi. Nah, fungsi atau pemetaan dari A ke B adalah suatu relasi dari himpunan A ke B. Dalam hal ini, setiap X, elemen dari A dipasangkan dengan tepat satu Y, elemen dari B. Jika F adalah suatu fungsi dari A ke B, maka himpunan A disebut domain atau daerah asal, yang ini daerah asal. Nah, himpunan B disebut kodomain atau daerah lawan. Dan himpunan C itu range daerah hasil. Secara sistematis, fungsi dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini kita baca dengan fungsi F memetakan A ke B. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, diketahui A sama dengan anggota dari A 1, 2, 3, 4, B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, suatu fungsi F A memetakan A ke B ditentukan oleh F X itu sama dengan 2X minus 1. Nah, yang pertama itu tentukan range fungsi F. Yang kedua, gambarlah fungsi F dengan diagram panah. Penyelesaian range fungsi F diketahui A-nya tadi kan 1, 2, 3, 4. Fx-nya itu sama dengan 2x minus 1. Dan ditanya range fungsi F. Nah, yang di sini kita jawab Fx-nya sama dengan 2x minus 1. Nah, yang pertama kita gunakan F1. Nah, yang nilai X ini kita ganti menggunakan 1. Jadi, hasilnya itu 3. Hasilnya itu 1. Nah, yang kedua itu kita ganti F-nya itu 2. Maka hasilnya itu 3. Yang ketiga F-nya kita ganti 3. Hasilnya itu 5. Dan F4 itu hasilnya 7. Jadi, range fungsi F adalah 1, 3, 5, 7. Nah, yang kedua itu diagram fungsi panah fungsi F. Ini satunya ke A ini, satunya ke 1, 2-nya ke 3, 3-nya ke 5, 4-nya ke 7. Nah, selanjutnya sifat-sifat fungsi. Nah, di sini ada jenis-jenis fungsi khusus. Yang pertama, fungsi konstan atau fungsi tetap. Fungsi konstan didefinisikan sebagai fungsi yang memetakan setiap unsur di domain ke satu nilai yang sama. Contohnya, f x itu sama dengan 3. X ini merupakan anggota dari R atau bilangan real. Nah, fungsi identitas fungsi yang memetakan setiap unsur di domain ke dirinya sendiri dan dinamakan oleh I. Nah, fungsi modulus, fungsi nilai mutlak, fungsi memetakan setiap unsur di domain ke suatu nilai positif atau 0. Lambang umum dari nilai mutlak itu garis sini. Nah, mutlak X sama dengan X, if X itu lebih besar dari sama dengan 0. Min X itu X-nya itu kurang dari 0. Misalnya, itu ada fungsi linier, yaitu fungsi yang memetakan setiap X elemen dari bilangan real ke suatu bentuk AX plus B dengan A itu tidak sama dengan 0, A dan B-nya itu konstanta. Rumus fungsinya itu adalah Fx sama dengan AX plus B. Nah, fungsi kuadrat yaitu fungsi yang memetakan setiap X elemen dari bilangan real ke suatu bentuk AX kuadrat plus Bx plus C. Dengan A tidak sama dengan 0, A, B, dan C-nya itu konstanta, dan juga mempunyai rumus AX kuadrat plus Bx plus C. Nah, di sini ada jenis-jenis fungsi injektif atau satu-satu. Nah, ini fungsi injektif A ke P, B ke Q, C ke R. Nah, fungsi injektif sama A ke Q, B ke P, C-nya ke R. Nah, ini karena
Ini bukan fungsi karena memetakan kedua tempat. A-nya ke B, A-nya ke P, B-nya juga ke P. Selanjutnya, itu ada fungsi surjektif atau ontopada. Fungsi surjektif. Nah, ini tandanya. Nah, sedangkan yang bukan fungsi subjektif itu tadi sama seperti fungsi satu-satu. Nah, di sini fungsi bijektif atau koresponden satu-satu. Nah, A, B, P, Q, C, R, D sama S. Nah, karena ini dianya memetakan seperti yang ini tadi, yang ontopada, jadi bukan merupakan fungsi bijektif. Operasi pada fungsi aljabar. Nah, operasi aljabar yang sudah kita kenal dalam operasi bilangan real adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, operasi inilah yang sering diterapkan dalam fungsi. Misalkan diberikan suatu fungsi fx dan gx itu, jika df domain fungsi f dan dg fungsi domain fungsi g, sedangkan df gabungan dari dg itu tidak sama dengan 0, maka dapat difungsikan operasi aljabar untuk fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut. Nah, f plus gx ini itu operasi aljabarnya fx plus gx. F min gx itu fx min gx. F dikali gx, fx itu dikali gx, f per gx itu sama dengan fx per gx. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, diketahui fx sama dengan 3x plus 4 dan gx-nya itu 2 dikali x minus 1 dan gx-nya itu 2x minus 2. Nah, di sini pertanyaannya tentukan f plus gx. Nah, karena rumus tadi hasil penjabaran dari ini tadi yang fx plus gx, maka 3x plus 4 ditambah 2x minus 2. Maka hasilnya itu 3x ini kita tambahkan 2x, kita samakan x-nya, terus minus 4 ini plus 4 ini kita dikurang minus 2, di minus 2 itu hasilnya 2. Jadi hasilnya itu 5x plus 2. Nah, sama seperti yang ini tadi, yang nomor 2 ini kan pengurangan hasilnya, maka 3x ini kita kurangkan dengan minus 2x itu hasilnya 1, atau kita tulis x plus 4 dikurang 2 itu hasilnya 6, jadi x plus 6. Nah, sama seperti yang ini kita kalikan 3x plus 4 dikali 2x minus 2, hasilnya itu adalah 6x kuadrat plus 2x minus 8. Nah, sesuai dengan ini yang pembagian sama, hasilnya itu 3x plus 4 per 2x minus 2. Nah, pengertian fungsi komposisi. Sekarang kita masuk ke komposisi fungsi. Fungsi komposisi adalah penggabungan operasi dari dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Nah, ini seperti A, B menghasilkan dari G, F, X. Biasa dinamakan dengan I. Dan dibaca komposisi atau bundaran. Secara sistematis, fungsi komposisi dinyatakan sebagai berikut. F bundaran G X minus F Gx atau G bundaran Fx sama dengan G Fx. G dikali Fx. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, misalkan R memetakan ke R dan G itu ditentukan oleh fx sama dengan 2x minus 3 dan gx-nya itu x kuadrat plus 5. Tentukan g bundaran f itunya 2. Dan ini minus 3, f bundaran g-nya itu minus 3. Nah, kita tinggal ganti nilai x-nya itu menjadi 2, maka hasilnya 6. Dan nilai yang ini kita gantikan 3, gx-nya kita gantikan 3, maka hasilnya itu 25. Terus yang selanjutnya itu diketahui fx itu 2x plus 1 dan f bundaran x-nya itu sama dengan 2x kuadrat minus 2x plus 7. Ini kebalikan dari yang ini tadi.
Nah, maka kita dapatkan hasilnya itu x kuadrat minus x plus 3. Nah, selanjutnya syarat dan aturan fungsi yang dapat dikomposisikan. Fungsi komposisi tersebut dapat ditulis f bundaran gx sama dengan f dikali gx, sedangkan g bundaran f itu x sama dengan g dikali fx. Nah, sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, di sini fungsi komposisi mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, komposisi fungsi tidak komutatif, atau f bundaran g itu tidak sama dengan g bundaran f. Komposisi fungsi memiliki sifat asosiatif, yaitu f bundaran g sama dengan f dikali bundaran h itu sama dengan f bundaran g bundaran dikali g bundaran h. Nah, yang ketiga, ada elemen identitas yakni ix sama dengan x. Artinya untuk setiap x akan berlaku f bundaran i dan i bundaran f sama dengan f, dengan ix-nya itu sama dengan x-nya adalah fungsi identitas. Nah, di sini ada pengertian fungsi inverse. Jika fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan urutan f sama dengan x, y, di mana x anggota dari A dan Y anggota dari B, maka fungsi inverse f dilambangkan dengan f pangkat minus 1, adalah relasi yang memetakan B ke A dalam pasangan berurutan dinyatakan dengan f pangkat minus 1 y, x, di mana y elemen atau anggota dari B dan x anggota dari A. Nah, menentukan fungsi inverse. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, misalkan y sama dengan fx. Nah, kemudian diubah menjadi bentuk, menjadi g sama dengan x sama dengan gy. Yang kedua, tuliskan x sebagai f pangkat minus 1 dikali y, sehingga f minus 1y sama dengan gy. Nah, yang ketiga, ubahlah variabel y dengan x sehingga dapat dirumuskan Nah, yang ketiga fungsi inverse. Yang selanjutnya itu fungsi inverse, yang sifat-sifat fungsi inverse. Nah, jika terdapat fungsi komposisi g bundaran f itu, maka g bundaran f dapat dipandang sebagai suatu fungsi yang tunggal, sehingga pada fungsi tersebut dapat dicari inverse-nya. Dari gambar di samping itu, nah ini a itu ke b, yang g-nya B mematahkan ke C, dengan F dan G berkorespondensi satu-satu sedemikian sehingga H sama dengan G bundaran F, maka H-1 itu sama dengan F-1 bundaran G-1. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.